Kereta cepat buatan Spanyol ini memang tidak secepat Wush, hanya bisa melaju maksimal 250 hingga 300 km per jam. Sementara Wush bisa mencapai lebih dari 400 km per jam. Ada yang berbeda antara kereta api cepat Indonesia dengan kereta api cepat yang ada di Arab Saudi. Pemirsa, apa dan bagaimana perbedaan keduanya? Berikut laporan dari rekan kami Aiman Wicaksono. Saya masuki stasiun kereta cepat di Makkah atau yang disebut dengan Haramain High Speed Railways. Saya akan tunjukkan pada Anda nanti seperti apa suasananya dan bagaimana pula perbedaan dengan Indonesia. Sepintas tak ada yang berbeda dari kereta cepat Indonesia dengan kereta api cepat yang ada di Arab Saudi. Mulai dari lounge tempat kedatangan hingga tempat tunggu kelas bisnis. Untuk harga tiket ke Makkah menuju Madinah yang berjarak 450 km atau setara dengan Jakarta ke Semarang. Kelas ekonomi dijual dengan harga Rp200 atau sekitar Rp900.000 per orang. Sementara untuk kelas bisnis lebih mahal 50%, sekitar Rp1.350.000 per orang. Kereta cepat buatan Spanyol ini memang tidak secepat Wush, hanya bisa melaju maksimal 250 hingga 300 km per jam. Sementara Wush bisa mencapai lebih dari 400 km per jam. Lalu bagaimana pengalaman penumpang yang menaiki kereta cepat Haramain High Speed Railway ini? Keretanya mungkin kita agak lebih baik. Oh, Wush lebih baik. Keretanya, ininya, apanya, okay. coachnya. Padahal ini buatan Spanyol. Ya, coachnya lebih baik, dalamnya lebih baik, ya kan. Tapi fasilitas lain mengenai penumpang itu bukan hanya coach, tetapi lihat aja dari mulai welcoming area-nya, ya kan. Begitu memanjakan, begitu menyenangkan, dan tidak asal jadi, tidak asal turun penumpang, naik penumpang, tapi di situ kelihatan hospitality yang dimanjakan oleh negara kepada masyarakatnya. Vietnam bersiap memulai pembangunan proyek kereta cepat yang menghubungkan ibu kota Hanoi dengan wilayah utara negara tersebut pada akhir tahun ini. Pemirsa, Vietnam bersiap memulai pembangunan proyek kereta cepat yang menghubungkan ibu kota Hanoi dengan wilayah utara negara tersebut pada akhir tahun ini. Proyek strategis ini diharapkan dapat dimulai beroperasi pada awal 2028 dan menjadi tonggak baru dalam modernisasi infrastruktur transportasi Vietnam. Vietnam bersiap memulai pembangunan proyek kereta cepat yang menghubungkan ibu kota Hanoi dengan wilayah utara negara tersebut pada akhir tahun ini. Proyek tersebut dikembangkan oleh Vinspeed High Speed Rail Investment dan Development Joint Stock Company, anak usaha dari konglomerasi besar Vingroup. Perusahaan ini dikenal luas melalui berbagai lini bisnisnya, termasuk produsen mobil listrik VinFast yang kini berekspansi ke pasar global. Jalur kereta cepat ini akan memiliki panjang 120 km dengan total investasi mencapai 138,9 triliun dong Vietnam atau setara dengan 88 triliun rupiah. Jalur ini akan menghubungkan Hanoi dengan sejumlah provinsi di utara seperti Bac Ninh, Hang Phong, dan Quang Ninh. Pembangunan infrastruktur transportasi ini menjadi bagian dari perencanaan jaringan kereta api Vietnam untuk periode 2021 hingga 2030 yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Vietnam menilai proyek ini sebagai langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan raya yang semakin padat. Selain jalur Hanoi Utara, pemerintah juga tengah menyiapkan proyek besar lainnya, yakni jalur ekspres Utara Selatan yang akan menghubungkan Hanoi dan kota Ho Chi Minh. Kedua proyek ini diharapkan menjadi tulang punggung sistem transportasi masa depan Vietnam, memperkuat daya saing regional, serta mendukung ambisi negara tersebut menjadi pusat industri dan logistik baru di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber, IDX Channel.
Masih di Prime Market Highlight pemirsa, MediaTek bersiap meluncurkan chipset flagship terbarunya, Dimensity 9600 yang akan diposisikan secara strategis di antara dua varian Snapdragon 8 Elite Gen 6 dari Qualcomm. Chip ini menawarkan alternatif performa tinggi dengan harga yang lebih fleksibel. Snapdragon 8 Elite Gen 6 hadir dalam dua varian, standar dan Pro. Dengan teknologi proses 2nm dari TSMC serta arsitektur CPU terbaru 2+3+3 yang meningkatkan performa dan efisiensi daya. Varian Pro juga mendukung memori LPDDR6 dengan bandwidth lebih tinggi. Dimensity 9600 MediaTek hanya akan dirilis dalam satu varian, tapi dengan fokus pada optimasi performa dan kematangan produksi yang mampu bersaing ketat di segmen menengah ke atas dengan efisiensi daya yang baik. Posisi strategi Dimensity 9600 ini memungkinkan produsen smartphone mendapatkan alternatif chipset flagship dengan harga lebih kompetitif tanpa mengorbankan performa untuk kebutuhan gaming dan aplikasi berat. Persaingan antara MediaTek Dimensity 9600 dan Snapdragon 8 Elite Gen 6 yang hadir dalam dua varian diperkirakan akan memperkaya pilihan konsumen dengan karakteristik performa dan harga yang beragam di tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Kingston Fury merilis varian terbaru SSD PCIe 5.0 Renegade G5 dengan kapasitas besar L3Q 8TB dan kecepatan maksimal baca hingga 14.800 MB per second. Produk ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gaming kelas berat dan komputasi profesional. Kingston Fury merilis varian terbaru SSD PCIe 5.0 Renegade G5 dengan kapasitas besar. Menggunakan teknologi controller PCIe Gen 5 X4 dan 3D TLC NAND, SSD ini menawarkan kecepatan baca hingga 14.800 MB per second dan tulis hingga 14.000 MB per second, sehingga sangat ideal untuk pengeditan video resolusi tinggi, rendering 3D, serta multitasking intensif. Kapasitas 8TB memberikan ruang besar untuk menyimpan aset video resolusi tinggi, pustaka game AAA dan proyek kerja kompleks dalam satu perangkat tanpa mengorbankan performa tinggi yang stabil selama penggunaan jangka panjang. Seluruh varian Kingston Fury Renegade G5 hadir dengan garansi 5 tahun dan dukungan teknis gratis, menjamin keandalan dan kepuasan pelanggan serta memperkuat posisi Kingston sebagai pemimpin solusi memori dan penyimpanan. Peluncuran SSD 8TB ini menjadi langkah strategis Kingston untuk menjawab kebutuhan pasar komputasi modern yang menuntut kapasitas besar dan performa ekstrim, ideal untuk profesional dan penggemar teknologi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Honda mencatat penurunan laba sebesar 25% pada periode terbaru. Terdampak meningkatnya biaya produksi kendaraan listrik dan melemahnya penjualan di berbagai pasar utama. Biaya produksi kendaraan listrik menjadi penyebab utama penurunan laba Honda. Perusahaan tengah berupaya memangkas biaya baterai hingga lebih dari 20% dan memproyeksikan pengurangan biaya produksi keseluruhan sekitar 35% hingga 2030. Penjualan Honda menurun terutama di segmen kendaraan bermotor roda 2 dan mobil yang berkontribusi signifikan pada pendapatan perusahaan. Perlambatan permintaan serta persaingan ketat jadi faktor utama. Honda juga berinvestasi besar-besaran untuk pengembangan mobil listrik dan infrastruktur pendukung, termasuk rencana pabrik baru dengan nilai investasi triliunan rupiah sebagai langkah strategis jangka panjang. Meski laba menurun, Honda berkomitmen melanjutkan inovasi dan efisiensi biaya untuk memperkuat posisi di pasar kendaraan listrik dan menghadapi dinamika industri otomotif masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan teknologi Meta akan berinvestasi senilai 600 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2028 mendatang. Investasi tersebut akan difokuskan untuk pengembangan pusat data kecerdasan buatan. Raksasa pengelola media sosial Meta mengumumkan rencana investasi sebesar 600 miliar atau setara sekitar 10.000 triliun rupiah di Amerika Serikat hingga 2028 mendatang. Investasi tersebut sebagian besar akan difokuskan pada pengembangan pusat data kecerdasan buatan. Manajemen Meta menyatakan investasi tersebut sejalan dengan rencana Meta berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan dan membangun personal super intelligence untuk semua orang. Dan pusat data menjadi komponen penting untuk mencapai tujuan tersebut serta untuk membantu Amerika Serikat mempertahankan keunggulan teknologinya.
Meta menyebut investasi ini akan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Amerika Serikat. Di mana sejak 2010, pembangunan dan operasional pusat data Meta diklaim telah menciptakan lebih dari 30.000 pekerjaan di sektor konstruksi dan 5.000 pekerjaan operasional. Meta sendiri menempatkan perangkat kacamata pintar berbasis AI sebagai bagian penting dari visi masa depannya. Dalam pernyataannya pada Juli lalu, CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan bahwa di masa mendatang individu yang tidak menggunakan kacamata pintar berbasis AI beresiko mengalami kerugian kognitif yang signifikan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Google Messages meluncurkan pembaruan fitur yang memungkinkan pengguna memasang hingga 20 percakapan chat penting di bagian atas inbox. Fitur ini memberikan kemudahan untuk mengakses obrolan yang sering digunakan dengan cepat dan praktis. Google Message meluncurkan pembaruan fitur yang memungkinkan pengguna memasang hingga 20 percakapan chat penting di bagian atas inbox sebelumnya. Pengguna hanya bisa memasang maksimal 6 chat penting. Dengan penambahan kapasitas ini, pengguna dapat lebih leluasa mengelola pesan-pesan penting tanpa harus mencari melalui daftar panjang obrolan. Fitur ini sangat berguna bagi pengguna yang aktif mengelola banyak percakapan, baik pribadi maupun bisnis. Sehingga mempercepat akses dan komunikasi tanpa hambatan, Google terus memperbarui Message dengan peningkatan lain. Seperti desain tampilan yang lebih modern dan dukungan fitur Rich Communication Service agar pengalaman chatting jadi lebih kaya dan mirip aplikasi pesan populer lainnya. Dengan pembaruan kemampuan memasang chat penting lebih banyak ini, Google Message memperkuat posisinya sebagai aplikasi pesan utama yang praktis dan fungsional untuk beragam kebutuhan pengguna. Berbagai sumber, IDX Channel.